Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya seperti biasa, sehat selalu, berbahagia selalu, dan rezekinya juga dilimpahkan selalu. Dan satu lagi, mudah-mudahan semuanya dibebaskan atau dihindarkan dari virus corona. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi bersama saya di channel Amang Papika. Di video kali ini saya mau bernostalgia kembali sama salah satu motor yang mana pada zamannya ini motor begitu tren dan booming banget. Waktu ini motor keluar saya masih berada di kelas 2 SMP, yaitu pada tahun 2004. Hanya orang-orang atau anak-anak yang mampu pada waktu itu yang mampu beli ini motor. Tidak termasuk saya, karena saya waktu di kelas 1 SMP sampai dengan kelas 2 SMP full naik sepeda. Alih-alih kalau misalkan bannya bocor, saya naik angkot. Dan pada waktu kelas 3 saya full ditebengin sama temen satu kelas yang orangnya baik banget sama saya, alhamdulillah. Dan ada satu cerita menarik yang pengen saya ceritain nanti. Oke, jadi di keluarga Suzuki Satria ini sudah ada 8 generasi. Jadi generasi pertama, kedua, ketiga itu mesinnya 2 tak, dan kemudian dirubah menjadi 4 tak terkait dengan peraturan pemerintah yang mana motor 2 tak tidak diperbolehkan lagi karena berkaitan dengan polusi. Untuk menghilangkan keresahan atau kerinduan dari teman-teman yang suka dengan Suzuki Satria ini, maka terciptalah Suzuki Satria FU di tahun 2004, yang mana keluarannya ini tidak dibuat di Indonesia, melainkan CBU dari Thailand. Dan karena begitu lakunya ini motor di pasaran pada waktu tahun-tahun itu, maka di 2007 motor ini mulai dirakit di Indonesia. Sampai dengan saat ini di tahun 2020 banyak perubahan-perubahan terjadi pada motor ini. Oke, contohnya ini motor pertama kali keluar, dia nggak pakai electric starter, melainkan dia cuma pakai kickstarter, jadi pijakan ini doang. Sampai dengan 8 generasi sekarang. Tapi yang berkesan banget bagi saya ini adalah Suzuki Satria yang keluaran awal. Dan setelah itu saya nggak ngikutin lagi sampai dengan sekarang. Tapi saya lihat di jalanan masih begitu banyak yang pakai Suzuki Satria dari semua generasi. Bahkan ada yang Suzuki Satria 2 tak masih bertahan sampai dengan sekarang. Wow. Mesin Satria FU ini merupakan besutan dari mesin FXR 150 yang mana bentuknya bukan dalam kategori underbone melainkan dalam motor sport kayak gini. Nah, itu tadi. Mesinnya kalau dilihat sekilas mirip banget sama motor itu, dan kebetulan dulu teman sempat punya motor itu. Memang waktu ada perbaikan spare partnya digantinya dengan Suzuki Satria ini, karena FXR tadi jarang banget udah ditemuin spare partnya. Pada waktu itu di tahun-tahun 2004, 2005, 2006 memiliki rival, yaitu Honda Sonic. Honda Sonic juga begitu kerennya waktu di zaman-zaman itu. Dan juga satu lagi keluarganya dari Suzuki juga, tapi 2 tak, yaitu RX Cool. Cuman beberapa orang yang mampu beli ini motor di zamannya pada waktu itu. Dan kalau saya pakai minjem ini motor dari teman saya, wah bahagia banget gitu kan. Jalanan tuh kayak punya kita rasanya. Dan bahkan memang apa ya, hawa-hawanya kalau kita pakai ini motor itu cewek-cewek pada ngelirikin semua gitu. Waktu SMP itu kan kelas saya itu berhadapan dengan lapangan. Terus kemudian parkiran motor ada di belakang. Jadi kalau mau masukin motor ke parkiran itu dia harus ngelewatin lapangan itu tadi. Jadi didorong. Nah, jadi waktu ini motor keluar, wow, anak-anak tuh pada ngeliatin di depan kelas, termasuk saya sendiri. Dan yang bikin saya suka banget sama ini motor, nggak tahu kenapa, saya suka banget di bagian yang ini. Ini saya suka banget, ini kayaknya salah satu paduan yang pas banget menurut saya. Jadi kalau misalkan saya lihat Suzuki Satria FU ini di zaman itu, yang paling saya perhatiin adalah di bagian
Ini bagian nggak tahu kenapa, pokoknya saya suka aja liatin rangkanya, terus dipadu dengan bentuk body list strippingnya sama ini khas banget, keren banget sih menurut saya. Nggak tahu, saya suka di bagian ini, kenapa tuh saya nggak tahu. Kayaknya kalau dilihat dari samping tuh kayaknya kelihatan kokoh, gagah. Nah, jadi awal mula yang saya sukai dari bagian motor ini, bagian yang ini teman-teman. Kalau bagian satu kesatuannya suka banget. Lampunya dari generasi pertama tuh bentuknya kayak gini. Semakin kesini bentuk lampunya berubah-ubah. Ada yang pakai kayak telinga gitu, ada yang lebar kayak kepala naga gitu. Dan yang keluaran pertama ini menurut saya mirip-mirip dengan kepala belalang. Saya kangen, sumpah, lihat beginian tuh kangen. Ini motor bukan punya saya, tapi punya teman saya. Kebetulan dia punya motor ini dan disimpan di rumah. Biasanya di zaman-zaman itu tuh motor-motor laki pasti biasanya lampunya diganti dengan lampu beginian nih, nggak tahu kenapa. Kayaknya pakai motor beginian tuh di jalan lebih keren dari yang lain-lainnya di zamannya waktu itu ya. Panel speedonya dia ada RPM di bagian sebelah kirinya, terus di bagian sebelah kanannya ada digitalnya. Ini udah termasuk keren juga, di zaman-zaman itu udah pakai digital untuk kecepatannya. Terus BBM-nya juga pakai digital. Lanjut ke bagian samping. Jadi bagian sampingnya tuh kayak gini. Stikernya, ini kebetulan stikernya masih asli nih. Walaupun udah kusam kayak gini, dia masih asli. Ini asli semua nih. Cuman ada yang ditutupin nih. Ini kayaknya warna hitam nih dulu nih. Tutupin sama dia. Ini rangkanya yang saya suka banget liatnya. Saya suka warna silver ini dibandingkan sekarang kan udah berubah warnanya jadi hitam. Menurut saya kurang apa ya jadinya ya. Kalau misalkan dipertahanin warna silver kayak gini, menurut saya masih oke banget Satria F. Terus knalpotnya masih ori juga, ada tulisan Suzuki. Jadi knalpotnya ini juga suaranya tuh khas ya. Dia suara mesin bercampur dengan knalpot. Waktu kita pakai itu dia ada suara yang khas menunjukkan bahwa ini motor Satria F gitu. Jadi kalau kita udah dengar dari kejauhan aja udah tahu bahwa suara ini suaranya Satria F. Tapi ini kemarin dipakai suara itu yang saya maksud khasnya tadi udah hilang. Kayaknya nih motor udah memang harus perlu di-tune up lagi lah. Nah, bagian lampu belakang itu dipadu dengan satu lampu utama yang mana di sini udah ada lampu malam, lampu rem, lampu sen kanan kiri. Simple, tapi menurut saya bagus. Oke, untuk velg depan dia pakai velg 17. Nah, ini khas banget juga nih velg Satria kayak gini nih. Jadi kalau lihat nih motor seakan-akan kita kembali ke zaman itu. Cakramnya gitu kan lebar kayak gini. Terus kemudian ukuran bannya 70/90. Memang ukuran ban bawahnya juga segini, 70/90. Kalipernya dia pakai Nissin, terus shocknya dia pakai teleskopik kayak biasa. Nah, terus bagian belakang nih, kaki-kakinya nih, dia pakai swing arm monoshock. Jadi depan belakang dia cakram. Terus velgnya sama ukuran 17. Terus ukuran bannya 80/90 aslinya yang pernah saya baca. Sedangkan ini udah naik nih, jadi 100/80. Dan satu lagi ini motif bannya ini mengingatkan banget ke zaman-zaman waktu itu, karena banyak banget yang pakai jenis ban kayak gini atau motif ban kayak gini. Masih ada loh ini. Nggak tahu nih bannya tahun berapa nih. Ini bannya keluaran dari Michelin. Biasa ada tahunnya nih di sini nih. 2008. Jadi bannya keluaran tahun 2008. Memang motifnya ini banyak banget yang pakai di zaman pada waktu itu. Nah, biasanya juga waktu itu ada juga yang dirubah jadi bannya besar. Jadi nggak ukuran segini tapi jauh besar banget bannya. Jadi kelihatan dari belakang tuh lebih berisi, lebih padat dia jadi motornya. Emang lebih bagus sih kalau bannya besar, tapi nggak tahu kalau untuk performa dia masih seenak ban ukuran standarnya atau enggak. Oke, untuk mesin dia berkapasitas 150 cc. Kemudian 1 silinder dan kemudian 4-stroke DOHC. Mesinnya udah kayak mobil nih DOHC kan. Terus kemudian dia pakai 4 katup dan juga 6 kecepatan.
Dan untuk rasio mesinnya dia di 10,2:1 dan maksimum tenaganya atau horsepowernya dia ada di 16,5 di RPM 9.500. Bang, kira-kira ada perbedaan nggak dari mesin yang buatan dari Thailand sama rakitan Indonesia? Lubang porting yang buatan dari Thailand itu lebih besar daripada lubang porting yang buatan Indonesia, sehingga uap dari pembakaran itu dia lebih maksimal ngeluarinnya. Informasinya sih kayak gitu, cuman perbedaannya nggak banyak sih, cuman 0, sekian mili aja. Kalian bisa searching Google perbedaan Satria F lama atau CBU dengan rakitan Indonesia, di situ ada dijelasin. Jadi ada cerita menarik. Nah, waktu di kelas 2 SMP itu saya punya teman namanya Burhan. Si Burhan ini orangnya emang pendiam banget di kelas, pemalu. Nah, kebetulan saya nemenin dia waktu mulai kelas 2 SMP sampai dengan naik ke kelas 3. Nah, pada waktu itu lagi ngobrol sama dia bersebelahan, dia tiba-tiba nyetus atau nyeletuk, bro nih, ya anggap aja obrolannya kayak gini ya, bro nih aku mau dibeliin motor sama orang tua, kira-kira bagusnya apa? Nah, dia nanya kayak gitu. Jadi langsung aja pikiran jahat saya itu muncul, mengarahkan supaya dia beli motor ini gitu. Saya bilangnya kayak gini kalau nggak salah, beli Satria F aja Han, keren, banyak cewek yang suka, cewek-cewek pada mau naik Satria F. Saya ngomong kayak gitu kalau nggak salah dulu itu. Ya udah, dia bilang aku ngomong dulu sama orang tua, dan setelah dia ngomong ternyata nggak disetujuin, dan dia juga ngomong bahwa dia nggak bisa pakai kendaraan yang pakai kopling pada waktu itu. Dan akhirnya dia beli motor apa? Beli motor Suzuki Smash. Dan alhamdulillah saya punya tebengan dari kelas 3 sampai dengan lulus kemarin. Terima kasih banyak Han. Ya, kebetulan subscriber saya juga tuh, kemarin saya suruh subscribe. Jok kayak gini, ini udah sobek, dan ini juga bukan bawaan aslinya ya. Kalau bagian bawaan aslinya tuh dia lebih hitam warnanya, saya ingat banget juga. Dan biasanya anak-anak pada zaman itu tuh pikirannya juga kotor semua. Jadi jok itu teman-teman dipapas. Kalian tahu papas nggak? Papas itu diratain gitu, diratain sampai depan. Jadi kalau kita duduk di belakang udah pasti bakalan maju. Jadi pinter juga pada waktu zaman itu nyari kesempatan pada kesempitan kan. Jadi kan banyak cewek-cewek yang suka naik ini motor. Tapi ini baik nih motornya nih. Ini masih bentuknya bawaan pabriknya. Kalau udah papasan tuh dia udah pasti rata sini sampai depan. Bang, ini motor boros atau enggak? Silahkan kalian nilai sendiri, karena 1 liternya 30 sampai dengan 35 km. Menurut saya sih irit-irit aja, nggak boros. Terus kemudian handlingnya nih saat make, mungkin karena posisi shocknya ini diturunin sama teman saya, jadi makainya tuh agak nunduk banget kayak gini. Jadi agak capek sih punggung waktu make dari Banjarbaru ke Banjarmasin sekitar 35 km-an. Oke, mungkin ini dulu video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan juga kalian senang lihatnya. Jangan lupa di subscribe channel saya dan di like kalau kalian suka dengan video ini, dan kasih komentar jika kalian perlu berkomentar atau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau ada yang mau dikoreksi dari penyampaian saya yang tadi. Silahkan, monggo. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Saya Amang Papikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao, bye bye.